Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gagah Ridhoilah. Saya dari Prodi Penjaskesrek kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang narkoba dari matkul digital literasi. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam materi. Edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah nafsa. Seperti yang kita tahu, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh narkoba tersebut bisa kokain, morfin, ganja, heroin, petidin, kodein, dan lain-lain. Psikotropika tersebut adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh ekstasi atau sedatif dan zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan, ketergantungan jika dikonsumsi secara rutin. Bahan adiktif berbahaya termasuk bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat terganggu sistem saraf pusat. Contoh tembakau, alkohol. Nah, ini alkohol minum-minuman keras yang sering diminum atau dipakai anak-anak muda zaman sekarang kalau ada masalah atau pas pesta-pesta besar gitu ya. Itu alkohol. Bahaya narkoba terhadap fisik. Gangguan pada saraf, sistem saraf, jantung, pembuluh darah, kulit, paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual, suhu tubuh meningkat, muntah-muntah, pengecilan hati, insomnia juga bisa, tidak dapat tidur atau susah tidur. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, progesteron, estrogen, atau testosteron. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis, HIV. Nah, di sini itu jarum suntik kalau dipakai bergantian. Jadi suntiknya bekas itu sangat tidak boleh. Penggunaan aja tidak boleh, apalagi bergantian bekas-bekas kayak gitu nggak boleh. Resikonya menjadi lebih tinggi. Berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Kalau seseorang mengkonsumsi narkotika atau narkoba secara berlebihan, itu bisa dikatakan overdosis, bahannya sampai meninggal dunia. Itu sangat berbahaya. Tapi orang-orang zaman sekarang kalau sudah frustasi atau ada masalah yang berat, beban hidupnya banyak, itu pasti minum tidak tahu aturan atau takaran sampai bisa menyebabkan overdosis dan kematian. Lanjut, bahaya narkoba terhadap psikologi. Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, tremor juga bisa, hilang rasa percaya diri, terjadi menghayal-hayal, penuh curiga, apatis,
agitatif, tingkah laku menjadi brutal, tidak bisa mengontrol diri sendiri, menjadi ganas, perasaan kesal, tertekan, diri sendiri menjadi tertekan, sulit berkonsentrasi, perasaan tidak aman, cenderung menyakiti diri sendiri, dan yang lebih bahaya bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial bisa menyebabkan gangguan mental diri sendiri, antisosial kepada masyarakat lingkungan sekitar, asusila terhadap lawan jenis, bisa-bisa asusila terhadap wanita di bawah umur, dikucilkan tetangga, lingkungan, merepotkan, dan menjadi beban keluarga. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah jadi beban keluarga, pengangguran, jangan berani mencoba narkoba, udah beban keluarga, beban hidup, ntar jadi beban orang banyak kan ya susah. Jadi jauhilah narkoba, barang-barang haram. Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan sangat suram. Kalau orang mengkonsumsi narkoba itu pasti masa depannya suram ya. Ya kebanyakan faktanya kayak gitu. Soalnya tidak mempunyai semangat, setiap frustasi atau ada masalah larinya ke narkoba, jadi merusak diri sendiri, terus merusak image keluarga, dan terlihat buruk lah dari lingkungan luar sekitar. Terus yang terakhir, cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, ini sangat penting. Kalau kita belum tahu cara-caranya menghindari bahayanya narkoba atau penggunaan narkoba, mengetahui berbagai macam dampak buruk narkoba, kita bisa mencarinya di Google atau tanya waktu kita sekolah atau kuliah, bahaya narkoba itu seperti apa, atau tanya saudara kita yang bekerja di BNN apa di kayak gitu. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa menjerumuskan pada penyalahgunaan narkotika. Jadi zaman sekarang itu banyak anak muda yang salah pergaulan, itu diakibatkan salah lingkungan ya. Kadang kita ikut teman kita menjalani kegiatan yang buruk itu marak terjadi di zaman sekarang. Jadi kita harus ya bisa dikatakan harus pilih-pilih teman, pergaulan, lingkungan juga biar terhindar dari pergaulan bebas atau penggunaan narkoba. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga atau mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif. Itu kalau kita masih muda wajib, kalau ada di desa kita ada gotong royong, ikut gerakan, ikut biar kita sehat dan tidak ada pikiran untuk frustasi atau kesal terus larinya terhadap narkoba. Selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba apalagi pengedar narkoba adalah lembaga pemasyarakat. Nah, narkoba selain kita mengkonsumsinya itu hukumnya haram, itu kalau kita ketahuan oleh pihak berwajib dan kita dipenjarakan itu juga lama. Jadi ya jauhilah narkoba. Nanti kita ketahuan masuk penjara, terus hukumnya haram juga, gak baik bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar apalagi keluarga. Dan yang terakhir, bila mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan jangan dijadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Masalah jalan keluar dan baik dan jangan jaringan narkoba sebagai jalan pelarian. Kalau kita ada masalah jangan menjadikan narkoba itu sebagai pelarian. Kita lakukan aja hal-hal yang positif seperti cari kesibukan atau cari-cari
olahraga di bidang kita atau gimana biar kita tidak ada pikiran lah untuk lari ke melakukan hal-hal yang buruk, apalagi konsumsi narkoba nggak baik. Itulah yang materi tentang narkoba, bahaya narkoba bagi kita semua. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah digital literasi. Ada pertanyaan, Mas-mas? Apa ada yang kurang paham? Ya udah. Kalau sudah jelas, saya akhiri materinya sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga puasanya lancar sampai hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.